warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Sabrianti dengan NIM 22232500023 dari Prodi PIAUD. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Bila saya akan membacakan makalah tentang tugas-tugas perkembangan anak. Tujuan dari tugas-tugas perkembangan adalah sebagai pedoman bagi orang tua dan guru untuk meningkatkan motivasi dalam mempelajari hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menyiapkan anak dalam menghadapi harapan-harapan baru. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan antara lain perkembangan fisik, kekuatan dan energi, kecerdasan, kesempatan untuk belajar, bimbingan belajar, motivasi belajar, dan kreativitas. Adapun tugas-tugas perkembangan untuk masa bayi adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar bicara, dan belajar menguasai alat pembuangan kotoran. B. Tugas perkembangan masa bayi. Masa bayi berlangsung dari usia 0,0 tahun sampai 2,0 tahun. Bila dihitung dari neonatal, maka berlangsung dari 2 minggu sampai 2 tahun. Periode tahun pertama setelah bayi dilahirkan disebut periode tidur karena 88% waktunya digunakan untuk tidur dan semacamnya. Sedangkan 7% waktunya digunakan untuk makan, jadi reaksi yang positif, dan 1% digunakan untuk tingkah laku spontan. Menurut Monaks DKK 1992. Yang pertama, perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat seperti pada periode pranatal dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun kedua, sebaliknya, yakni cepat menurun. Meskipun pola umum dari pertumbuhan dan perkembangan bayi bagi semua bayi, namun tetap ada perbedaan dalam tinggi, berat, kemampuan sensorik, dan bidang perkembangan fisik lain. Pola pertumbuhan fisik pada bayi laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, demikian ada perbedaan antara berat dan tinggi badan berdasarkan kelompok seks, ras, dan tinggi ekonomi. Berat badan pada bayi usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir, dan rata-rata bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Gigi yang pertama muncul adalah gigi depan, dan yang terakhir adalah geraham. 4 gigi susu terakhir biasanya muncul pada tahun pertama masa kanak-kanak. Berat otak bayi sebesar 1/8 berat total bayi. Pertambahan berat otak paling pesat pada usia 2 tahun. Otak kecil berperan penting untuk menjaga keseimbangan dan pengendalian tubuh. Bertambah beratnya 3 kali lipat 1 tahun setelah kelahiran. Kedua, perkembangan inteligensi. Menurut Bloom, dalam Mons DKK 1992, perkembangan inteligensi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama. Berdasarkan model yang didapat dari penelitian longitudinal, dikemukakan bahwa umur 1 tahun dicapai 20%, dan pada umur 17 tahun 100% perkembangan inteligensi. Penalaran yang selanjutnya adalah bahwa pada umur 4 tahun tercapai 50% dan pada umur 8 tahun tercapai 80% perkembangan inteligensi. Angka-angka tersebut hanya merupakan petunjuk terhadap proses-proses yang terjadi dan bukan pencerminan realitis eksak. Namun, hal tersebut dapat menjelaskan bahwa tahun-tahun kehidupan pertama dan tahun-tahun sekolah pertama merupakan mata rantai yang penting dalam perkembangan inteligensi. Adapun konsep-konsep yang berkembang pada masa bayi, yaitu yang pertama, 1. Konsep ruang. Kemampuan tentang konsep ini ditandai dengan kemampuannya untuk memperkirakan jarak tentang objek yang dapat dirasakannya. Yang kedua, konsep berat. Konsep tentang berat pada masa bayi belum tepat. Benda-benda yang kecil sering dianggap ringan dan benda-benda yang besar sering dianggap berat. Yang ketiga, konsep waktu. Bayi belum mampu memahami lamanya waktu. Yang keempat, konsep diri. Konsep diri yang berkembang pada masa bayi adalah konsep diri fisik yang dilakukannya dengan melihat fisiknya melalui kaca atau memegang bagian tubuh. Yang kelima, konsep peran seks. Pada akhir masa bayi, umumnya sudah memiliki konsep tentang apa yang dilakukan peran seks
laki-laki dan perempuan. 6. Konsep sosial. Bayi mampu menangkap ekspresi emosi melalui wajah. Yang ketujuh, konsep keindahan. Mulai usia 6 bulan, umumnya bayi sudah dapat menyatakan bagus untuk hal-hal yang bagus seperti warna atau musik. Yang kedelapan, konsep kelucuan. Mulai usia 4 bulan, bayi sudah menangkap hal-hal yang lucu. Pada usia 4 bulan, menyukai permainan suara dan ocehan ciburan air. Pada usia 6 bulan, bayi menyukai menjatuhkan benda-benda yang diberikan kepadanya. Sedangkan usia 1 tahun suka membuat wajah yang lucu. Usia 2 tahun menyukai ketangkasannya sendiri. Yang ketiga, perkembangan emosi. Pada pola emosional yang lazim pada bayi meliputi kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan. Yang pertama itu kemarahan. Bayi akan marah menjadi jika apabila campur tangan terhadap gerakan-gerakan yang dia coba, menghalangi keinginannya, tidak mengizinkannya mengerti sendiri atau melakukan apa yang diinginkannya. Bentuk amarahnya dalam bentuk menjerit, meronta-ronta, menendang-nendang, mengibaskan tangan, memukul atau menendang apa saja yang ada di dekatnya. Pada tahun kedua dapat juga melonjak-lonjak, berguling-guling, meronta-ronta dan menahan nafas. Yang B yaitu ketakutan. Yakni bayi akan menjadi ketakutan bila mendengar suara keras dari orang atau benda, situasi asing, ruang gelap, tempat tinggi, dan takut binatang atau takut terhadap stimulasi yang datang. Tiba-tiba ada yang tidak terduga. Reaksi takut diapresiasikan melalui perilaku menjauhkan diri dari perangsang yang menakutkan, merengek, menangis, dan menahan nafas. Yang C, rasa ingin tahu. Bayi akan tunjukkan pada setiap mainan atau barang baru tidak biasa. Ekspresi rasa ingin tahunya ditunjukkan dengan ekspresi wajah yang menegakkan otot muka, membuka mulut, menjulurkan lidah, kemudian akan memegang-megang barang tersebut, membolak-balikannya, melempar atau memasukkannya ke mulutnya. Ada lagi kegembiraan, yakni muncul oleh adanya kesenangan fisik. Misalnya pada bulan kedua atau ketiga bayi akan merasa senang bila ada yang mengajaknya bercanda, menggelitik, mengamati, dan memperhatikannya. Ungkapan rasa bahagia tersebut ditunjukkannya dengan tertawa, tersenyum, dan menggerakkan tangan serta kakinya. Afeksi, yakni setiap orang yang mengajaknya bermain, mengurus kebutuhan jasmaninya atau rohaninya, memperlihatkan afeksi akan merupakan perangsang untuk afeksi mereka. Mainan dan hewan kesayangan keluarga mungkin juga menjadi objek cinta bagi mereka. Umumnya pada bayi, mengungkapkan afeksinya dengan memeluk, menepuk, dan mencium barang atau orang yang dicintainya. Emosi berkembang melalui dua hal, yaitu kematangan dan belajar. Kematangan yaitu perkembangan kelenjar endokrin memiliki peranan penting dalam kematangan perilaku sosial. Yang kedua, belajar. Dalam perkembangan emosi, proses belajar lebih penting karena faktor ini lebih mudah untuk dikendalikan dibandingkan dengan faktor kematangan. Perkembangan berbicara. Perkembangan bicara pada anak itu ada 6. Pertama, refleks vokalisasi, yaitu tangisan pertama kelahiran berlangsung sampai umur 2 minggu. Yang kedua, babbling, meraban. Tahap meraban ditandai dengan kemampuan membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2 sampai 3 bulan. Yang ketiga itu laling. Laling merupakan proses terjadinya kontak antara anak dengan orang lain di sekitarnya. Yang kelima, echolalia, suatu proses bicara di mana anak mulai menirukan ucapan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang keenam yaitu true speech, bicara sebenarnya. Pada tahap ini, anak dapat berbicara dengan betul. Artinya, maksud yang dikehendaki anak dengan benda atau hal-hal yang dimaui anak sudah cocok. Misalnya anak mengucapkan oti, artinya anak meminta roti atau memakan roti. Reaksi sosial terhadap orang dewasa.
Pada masa ini, bayi senang sekali bila diajak berhubungan atau berteman oleh orang lain. Misalnya, diajak berbicara, bermain, dan anak juga sudah memahami atau menanggapi orang lain yang marah atau bersikap ramah. Makin besar anak, makin membutuhkan tidak hanya kontak fisik, namun juga kontak psikis, yaitu psikologi kontak. Beberapa perilaku penting yang sering muncul pada masa bayi. Yang pertama yaitu imitasi, peniruan, yaitu bayi senang sekali meniru tingkah laku atau sikap orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Misalnya menirukan orang tertawa, tersenyum, cemberut, kata-kata sederhana, dan tepuk tangan. Yang kedua yaitu sinis, perasaan malu, yakni pada masa ini anak mudah sekali merasa malu atau takut terhadap orang-orang yang belum dikenalnya. Yang ketiga yaitu dependensi, ketergantungan, yaitu anak tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, expectancy of the authority, menerima kekuatan atau kekuasaan yang melebihi dirinya yang ada di luar dirinya. Yang kelima, rivalry, persaingan atau recent behavior. Recent behavior bertujuan untuk menunjukkan kekuatannya. Yang kelima, attention seeking, perhatian akan sesuatu. Pada masa ini, anak timbul niat atau kemauan anak untuk mengenal lebih lanjut atas apa yang dilihatnya. Misalnya tuh seperti bermain dengan jenggot ayahnya. Yang keenam, cooperation behavior, fencing tingkah laku dapat ditunjukkan dalam bentuk bermain bersama teman-temannya, bergurau dengan teman-temannya, bergaul dan bergabung dengan teman-temannya. Itu ada juga pola bermain pada masa bayi. Pola bermain pada masa bayi itu ada sensorik, menjelajah, meniru, berpura-pura, dan hiburan.